Baiklah, Bapak absen dulu ya, memastikannya. Yang pertama, akhlak, Ela, hadir ya. Dapat, Ela, terus Gali, Gali tidak ada ya. Terus Ibral, Izin juga. Irham, hadir. Jun, hadir nah ya. Ilis, izin. Muhammad Husni Soleh, izin. Terus Muhammad Rizky Alfarisi, hadir. Muhammad Satria, hadir Pak. Santa, Hadir Pak. Zaskia, Hadir Pak. oke. 3 orang tidak hadir lah ya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang perangkat komputer Pak. Komputer Pak. Apa saja yang dipelajari perangkat komputer kemarin Pak? Minggu kemarin? Prosesor, Prosesor, hard disk, terus perangkat keras, perangkat keras. Nah, apa saja perangkat keras? Ada keyboard, terus yang di dalam laptop tuh kecepatan RAM, CPU, nah ya. Oke, nah selanjutnya untuk materi hari ini ada yang sudah baca nah, tentang apa selanjutnya yang dipelajari? Nah, sistem operasi. Oke, benar. Oke, kita hari ini akan belajar tentang sistem operasi Windows nah ya. Bisa dilihat di slide depan nah ya. Nah, sistem operasi Windows. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini nah ya, kita harus tahu dulu apa maksud dan tujuan pembelajaran kita tentang sistem operasi Windows ini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya bahwa mahasiswa diharapkan mampu nah ya menggunakan sistem operasi Windows untuk mengelola desktop Windows, mengelola directory folder, selanjutnya untuk merawat sistem operasi agar terhindar dari virus nah ya. Nah, itu penting nah ya. Apa penting? Karena komputer kita itu rentan virus nah ya, apalagi kalau terkoneksi ke jaringan internet seperti sekarang ini nah ya. Jadi banyak sekali virus-virus dari dunia digital itu nah ya yang dapat menyerang ke Windows atau komputer kita nah ya. Nah, oke, next. Nah, sebelum masuk materi lagi nah ya, Bapak sini ada video yang bisa kalian lihat teman-teman sama-sama tentang jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Baiklah, Bapak pilih nah ya. Operasi pada komputer. Setiap komputer atau laptop, termasuk ponsel dan tablet, pasti memiliki sistem operasi atau operating system (OS) di dalamnya. Sistem operasi adalah suatu kumpulan program yang mengelola sumber daya dan keseluruhan operasi yang terjadi antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Berikut ini contoh macam-macam
tadi nah ya, tentang sistem Windows nah ya. Selanjutnya Windows jenis sistem operasi. Selanjutnya apa lagi tadi? Ada dari Apple. Mac. Terus satu lagi apa? Yang gambar Windows. Linux nah ya. Jadi ada 3 sistem operasi selain Windows. Nah, kenapa keunggulan sistem operasi tadi? Windows ini tadi nah, kelemahannya tadi tentang virus nah ya, dibanding dengan sistem operasi Mac dan Windows. Jadinya kita menjaga komputer kita, Windows kita yang berita Windows dari serangan virus nah ya. Nah, selanjutnya sejarah Windows nah. Windows tadi didirikan oleh siapa? Bill Gates. Terus pertama kali diluncurkan pada tahun 1985 sebagai Windows yang pertama 1.0. Nah, sejak saat itu Windows terus berkembang dengan versi terbaru. Sekarang Windows berapa versi terbaru? 11. Windows 11 24 H2 versinya 24 itu tahun 2024. Ada versi Windows 11 23 H2, yang terbaru sekarang Windows 11 24 H2 ya. Kalian ketahui itu ya. Oke, selanjutnya fitur utama dari Windows mendukung berbagai aplikasi dan perangkat keras, memberikan kebebasan pengguna software untuk bisnis hingga gaming ya. Bisa digunakan untuk gaming juga ya Windows ya. Nyata. Terus antar muka pengguna Windows dirancang untuk kemudahan navigasi dengan desktop yang intuitif, taskbar dan jendela aplikatif ya. Bisa kalian lihat di laptop kalian nah ya. Tampilan Windows itu intuitif, aplikatif nah ya. Nah, itu tampilan terbaru nah ya. Jadi intinya itu lebih familiar dan memudahkan pengguna di zaman sekarang nah ya. Oke, selanjutnya tentang versi dan pembaruan. Nah, coba tolong baca Rizky, versi dan pembaruan. Tabel ini merangkum versi-versi sistem operasi tahun rilisnya dan fitur-fitur utama yang diperkenalkan. Ini memberikan gambaran mengenai perkembangan signifikan dalam setiap versi. Nah, Versi Windows 1.0 tahun rilis 1985. Fitur utama GUI sederhana, multitasking terbatas. Windows 95 tahun rilis 1965. Fitur utamanya start menu, look and play. Nah, oke, cukup nah ya. Nah, Windows ini nah, setiap versinya itu memiliki fitur utamanya nah ya, yang harus kalian ketahui. Nah, selanjutnya seperti Windows XP tahun 2001, stabilitas antar muka baru, peningkatan keamanan fitur utamanya. Terus Windows 10. Nah, di sini kan masih ada laptop yang menggunakan Windows 10 juga nah ya. Itu bisa kalian ketahui tahun rilisnya itu tahun 2015 ternyata. Sekarang sudah tahun 2024. Nah, fitur utamanya ialah integrasi Cortana, penaruh Cortana. Terus pembaruan otomatis sudah ada nah ya, integrasi dengan online nah ya, internet. Terus Windows 11 nah yang sekarang baru. Nah, tahun rilisnya itu ternyata tahun 2021 nah ya. Cukup lama ya, tapi dia memunculkan juga versinya ada 23 H2, Windows 11 tadi yang Bapak jelaskan, terus 24 H2 nah ya. Itu yang sekarang bisa dicek di komputer atau laptop kamu itu. Windows kamu itu walaupun versinya Windows 11 sekarang yang updatean 22H2 itu nanti mau dihapus updateannya lagi dan tidak menerima lagi update baru. Informasi dari Windows mulai tahun 2025 bulan Juni nah ya, tidak lagi menerima update baru. Jadi mulai dicek di laptop kalian itu nah, agar terhindar dari virus tadi, gunakanlah Windows 11 23H2 atau 24H2 nah ya, agar terhindar dari virus malware tadi nah ya. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas?
Oke, next. Nah, keamanan di Windows. Nah, ini keamanan di Windows penting ya. Yang pertama ada antivirus. Selanjutnya ada firewall. Selanjutnya lagi ada pembaruan keamanan. Ternyata penting nah. Windows update ya. Diaktifkan aktivasi Windows ini. Kita untuk menjaga keamanan Windows kalian. Selain terserang virus, terus data kalian itu nah, jaga nah ya. Nah, antivirus Windows dilengkapi dengan Windows Defender. Nah, antivirus Windows itu namanya Defender nah, yang secara otomatis melindungi dari virus dan malware. Nah, terus firewall. Windows menyediakan firewall bawaan yang membantu mengontrol lalu lintas jaringan dan melindungi dari ancaman luar. Selanjutnya, pembaruan keamanan. Tadi penting kan? Windows secara berkala memperbarui sistem untuk melindungi terhadap kerentanan terbaru, memastikan dengan maksimal. Nah, itulah ya pentingnya pembaruan keamanan. Sudah diaktifkan belum di Windows kalian? Kalau tidak otomatis update manual ya, 1 minggu sekali itu sekarang Windows itu update itu security keamanan, security intelligence di semua aplikasi di sini ya. Contohnya ini Bapak aktifkan terus kan pembaruan keamanan. Nah, sini ini bisa update di bawah. Nah, periksa pembaruan. Riwayat pembaruan itu sekarang lihat ya, versi terbaru sekarang ya. Nah, pembaruan kualitas ini untuk yang 2 bulan terakhir saja sudah 14 kali pembaruan ya. Security update for Microsoft, terus lagi update, terus ada pembaruan driver, pembaruan definisi. Nah, security intelligence update for Microsoft ini nah baru kali ini diupdate lagi untuk keamanan data dan agar kalian terhindar dari virus dan malware tadi nah ya. Nah, itu pentingnya mengaktifkan pembaruan Windows nah ya. Nah, diaktifkan, dapatkan pembaruan segera setelah rilis ya. Aktifkan pembaruan kalau mau manual ya. Nah, terus dicek lagi Windows kalian itu sudah termasuk versi 24.2 belum? Ya, lihatnya di sistem ya. Nah, itu kalian cek nah ya, Windows kalian itu sudah termasuk versi keberapa nah? Tentang jadi, nah sini nah masuk apa? Windows 11 Pro versi 24H2. Nah, itu nah ya, yang versi 22H2 aja mau diputus rilisnya ya. Oke, lanjut lagi ke materi nah ya. Nah, keamanan Windows next. Nah, kita ada tugas kelompok nah ya. Sini tugas kelompoknya kalian buat 5 kelompok yang membahas versi Windows tadi nah. Tentang keunggulan, kelemahannya nah ya, tahunnya nah ya. Nah, itu kalian buat 5 kelompok, masing-masing kelompok 2 orang gitu nah ya. Nah, untuk yang udah hadir nanti bisa dibuat jadi 1 kelompok nah ya. Tolong diinfokan ke temannya yang tidak hadir nantinya nah ya. Siapa? Selanjutnya, nah sini Bapak ada penjelasan dikit nah ya tentang tantangan dan masa depan namanya. Tantangan teknologi di masa depan, Windows menghadapi berbagai tantangan seperti kompatibilitas perangkat keras, masalah privasi, dan persaingan dari sistem operasi lain. Nah, ada persaingan dari sistem operasi lain seperti sistem apa tadi? Mac dan Linux. Nah, itu tantangannya. Terus lagi keamanan data, privasi data. Proyeksi ke depan mencakup peningkatan fokus pada keamanan dan teknologi cloud. Nah, jadi ke depan itu Windows akan mengembangkan keamanannya lagi tadi, security tadi dari antivirus tadi nah ya. Terus pakai penyimpanan datanya menggunakan sistem cloud nah ya. Cloud atau penyimpanan apa? Seperti Google Drive, OneDrive, terus apa lagi? Nah, ini yang pakai flash drive nah ya, cloud nah ya. Itu penyimpanan awal namanya.
kesimpulannya untuk materi hari ini ialah dalam mengelola desktop, directory folder, keamanan sistem backup dan fragmentasi sangat penting untuk menjaga kinerja dan keamanan sistem operasi Windows. Dengan demikian, pengguna dapat memaksimalkan produktivitas dan melindungi data mereka dari berbagai ancaman. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum